Selamat datang di Utsman bin Affan TV, menyajikan inspirasi edukasi dan dakwah yang mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu silakan dibuka Quran surat Al-Hijr ayat 52. Ada di halaman 265. Insyaallah kita akan baca sampai dengan ayat ke-70. Kita tawud bersama-sama. Wahid isnan salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. Allahumma rahmana bil Quran. Bapak Ibu rahimahumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan. Insyaallah malam hari ini kita selesaikan tadabbur kita di surat Yusuf ayat 53 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Terjemahnya napa Bapak Ibu? Wa ma ubarri'u nafsi, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari nafsuku gitu. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu yang la'ammaratun bis-su', ammarah bis-su', selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbu maha pengampun lagi maha penyayang. Ada sebagian orang yang menyatakan ketika Rasul kita, baginda Rasulullah SAW, menikah lebih dari 1 atau 4 apa itu? Rasulullah kan menikahnya bukan karena nafsu. Ini Bapak Ibu setuju enggak? Rasulullah menikahnya bukan karena nafsu. Boleh dicek ya di ceramah, di salah satu ceramahnya Ustaz Budi Asyari, beliau mengatakan bagaimana bisa orang menikah tanpa nafsu. Alasannya katanya Rasulullah itu istrinya janda dan dua-dua gitu. Padahal ketika kita cek, Rasulullah itu istrinya yang tua, yang umurnya lebih dari 40 berapa? Bapak-bapak tahu nggak? Ibunda Khadijah 1, dan yang kedua Ibunda Saudah. Ibunda Saudah itu dinikahi pada usia 55 tahun. Bunda, ada yang usianya 55 tahun? Itu usia ketika Bunda Saudah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang beliau dinikahi dengan tujuan untuk merawat anak-anak dari Ibunda Khadijah yang waktu itu sudah wafat. Selainnya, istri-istri Rasulullah itu muda, bahkan sebagian di bawah 30 tahun. Jadi kalau Rasulullah menikah bukan karena nafsu, pernyataan ini benar atau salah?
Karena selama ini kita sudah mendefinisikan nafsu di sisi yang negatif apa positif. Kalau dikatakan nafsu itu negatif atau positif? Iya, kemarin yang di Patik Raja, bunuh selingkuhannya sama bunuh anaknya sendiri. Yang terbaru, Bapak Ibu, di Aceh. Ibu-ibu umur 61 tahun ini baru tersangka ya, membunuh suaminya sendiri umur 67 tahun. Dan hebatnya pun urusannya karena cinta loh. Berarti nafsu enggak? Jadi nafsu itu netral. Nanti dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Maka kemudian nafsu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah amarah bisu, amar yang senantiasa, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Bapak Ibu masih ingat hadis Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, wa fi budaikum shadaqah, dan pada kemaluan kalian ada sedekah. Kemudian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika kami melampiaskan syahwat kami, sahabat itu apa? Nafsu itu adalah ibadah. Ya Rasulullah jelaskan, kalau kamu letakkan, lampiaskan syahwatmu di tempat yang halal, dia adalah ibadah. Kalau diletakkan di tempat yang haram, ya bukan ibadah. Jadi tergantung meletakkannya di mana. Maka kita kemarin sudah jelaskan, ayat 53 ini perkataannya siapa? Perkataannya siapa? Perempuan yang menggoda Yusuf, yang disebutkan namanya Sulaiman. Dia itu berlepas diri dari nafsunya sendiri, yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kalimat illa ma rahima rabbi ini, Bapak Ibu, adalah pengakuan jujurnya kepada ketinggian akhlak Nabi Yusuf. Karena dulu dia ngaku dia menggoda Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf tidak mau diancamlah dengan penjara atau dijadikan orang yang hina. Maka Nabi Yusuf memilih di penjara, yang kemudian berproses kematangan jiwa wanita ini mengakui bahwa dirinya yang bersalah dan Yusuflah yang benar. Di kalimat ini, Bapak Ibu. Dan bagi rahmatullah, nafsu amarah bisu ini memang mendorong manusia senantiasa kepada keburukan. Yang kita jelaskan ciri-cirinya kemarin adalah merasa bebas tanpa aturan. Sudah dengar belum gempa yang menimpa Venezuela? Sudah dengar, Bapak Ibu? Sudah lihat videonya? Karena beberapa hari waktu sebelumnya itu terjadi bukan demo ya, tahun pelangi itu kan bikin acara arak-arakan, maka kemudian dikatakan azab Allah sangat dekat. Allah alam bisawab. Jadi merasa bebas. Di Indonesia dulu pernah ada orang bikin tempat, ada tempat bebas Tuhan, wilayah bebas Tuhan. Nah, untuk wilayah bebas Tuhan. Yang pertama itu merasa bebas tanpa aturan, yang kedua mengikuti syahwat. Syahwat itu dianggap sebagai Tuhan, harus dipenuhi apapun syahwatnya. Berikutnya membisikkan alasan untuk bermaksiat, dan yang keempat, Bapak Ibu, mencela seseorang ketika ia menahan diri dari perbuatan dosa. Jadi kalau tidak ikut berbuat dosa malah disela, cemen pula, orang melu-melu gitu ya. Dikatakan cemen, dikatakan nggak jantan lah. Orang bisa ukurannya jadi kebalik-balik gitu ya. Kayak kemarin kasus bahwa ada santriwati yang dilecehkan oleh Pak Yai gitu, malah kemudian Bu Kiainya yang melaporkan santrinya gitu.
Hari ini kita lagi bingung nih, kebalik-balik ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua gitu. Ya. Jadi Masya Allah, dengan ngaji seperti ini mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, nafsu, pembagian nafsu adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat, yang kemudian Allah lanjutkan bersumpah dengan nafsu lawwamah. Apa itu nafsu lawwamah? Nafsu yang oleh para ulama ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama itu dari kata taluwum. Taluwum maksudnya jiwanya tidak menetap pada satu keadaan. Ia mudah berubah dan berbolak-balik. Bapak Ibu seperti itu enggak? Bolak-baliknya cepat apa enggak? Maka pernah Rasulullah itu batal wudunya. Kira-kira ya kalau dalam gambaran kami itu tempat wudunya agak jauh sehingga harus berjalan ya, kayak dari sini ke toilet. Maka sebelum ke toilet Bapak Ibu, Rasulullah itu tayamum. Tayamum itu kita lakukan kapan? Ketika cari air dan tidak dapat. Rasul itu belum sampai ke tempat air, maka beliau tayamum dulu. Sahabat kemudian nanya, ya Rasulullah dengan tayamum. Iya. Sesungguhnya hati manusia itu berbolak-baliknya lebih cepat daripada air yang mendidih. Allah. Kira-kira hatinya Bapak Ibu kayak gitu apa enggak ini? Bolak-balik. Karena di sini disebutkan jiwanya penuh perubahan. Kadang ingat, namanya ingat apa? Lupa. Kadang ingat, kadang lupa, kadang cinta, kadang benci. Banyak mana pun cintanya pun bencinya. Ini yang bahaya bagi para wanita itu kayak ini. Ya, salah satu yang menyebabkan neraka itu banyak penghuninya, apa? Udah enggak, salah satu sebabnya. Iya jelas penghuninya banyak perempuan. Sebabnya kok? Kan harus tahu sebabnya. Kenapa? Tidak mensyukuri pemberian suaminya. Jadi sudah dibahagiakan 1 tahun kurang 1 hari gitu ya. Hari terakhir permintaannya tidak dipenuhi, nanti konektifun aku tidak pernah dibahagiakan. Panas setahun dihapus oleh orang hujan sehari lah, hujan sejam ya. Jadi jiwanya itu seperti air di daun talas, berubah-ubah. Inilah makna yang pertama, taluhum, senantiasa berubah-ubah, kadang lembut, kadang keras, kadang taat, kadang maksiat, kadang takwa, kadang tergelincir. Bapak-bapak merasa enggak pas lagi perjalanan ke kantor atau kemana lihat yang bening-bening terus astagfirullah gitu. Nah, satu ketika di saat yang lain iya, Ustaz Dasat kan gitu ya, Ustaz Dasat Latif kasihan. Para wanita, tolong dong kasih kami pemandangan yang bagus. Masa kanan lihat dada, kiri lihat paha. Enggak dilihat. Mana yang maju? Ya Allah Bun, ujian kami itu loh Bun. Ya tadi saya transit di Wonosobo, saya kan juga sama Pak Supri, saya posisi di Magelang Pak. Saya tadi masih di Magelang. Bismillah, kayaknya Pak Badi insya Allah bisa ngisi pengajian. Transit, rest area pun, masjid pun, mbak pakai celana sejengkal dari sini pun jengkalnya. Jagongnya munggah kabeh
Astagfirullah. Anu lagi takwa ya ada di orang beleng. Tapi kalau orang anak jamaah mumpung gitu, bisa nggak? Iya. Makanya besok di akhirat itu ada orang yang dihukumnya, naudzubillah min dzalik, ada yang pernah tahu gilingan tahu yang tradisional, batu di tengah terus dimuter gitu, kira-kira kayak gitu gambarannya. Tapi yang untuk narik itu khusus. Jadi ahli neraka ini khususnya terbulai, dikaitkan di tengah untuk muter yang itu, dia disuruh muter. Ditanya, jenengan kan dulu di dunia gawene memerintahkan kepada kebaikan gitu. Ternyata iya, aku memerintahkan kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Aku mencegah kepada keburukan, tapi aku sapa gue. Makanya pun, Pak, saya di mana-mana minta tolong kami para ustadz didoakan biar dijaga oleh Allah, bukan manusia-manusia suci gitu loh. Kadang-kadang para bunda juga bikin masalah. Sudah dandan, cantik, nanya, suaranya direndah-rendahkan saja. Jadi ustadz itu bongkong apa? Pikirannya macam-macam. Ustadz, ya. Ibu, ya. Jadi kalau lagi bicara sama ustadz biasa aja, suaranya dibikin katar. Ya malah sama ustadz itu mesra dari suaminya kan bahaya banget itu ya. Nanti ustadz kan jadi kegeeran. Karena hati manusia siapapun itu bisa kadang bertakwa, kadang tergelincir. Iya, talabung, berubah-ubah. Kadang gembira, kadang sedih, kadang ridho, kadang marah. Gawe kopi ya pun ya, bisa hari Senin takarannya segitu, pas hari Jumat takarannya sama, bisa-bisa bapaknya kesuk. Iya, kopinya sesendok muncung, gulanya bapaknya kan pesen gulanya sedikit saja, rasa-rasa. Begitu dihidangkan hari Senin, Masya Allah, nggak ada kopi seenak ini, takarnya pas. Hari Sabtu minta dibikinin kopi, takarnya sama ya pun ya, sekopi mundur, gulanya seperti protes. Ya kopi apa? Kenapa? Hari Senin pikirannya bapak lagi bombong, hari Sabtu makan ada masalah di kantor, kopinya sama, yang beda apa? Bukan rasanya, pikirannya. Iya, sudahlah diomeli atasan, di tengah jalan ditilang pak polisi, arep mlebu pintu perumahan ana sing potong jalan, nang omah diwai kopi sedikit gula ya. Padahal sama formulanya dengan yang hari Senin. Gitu. Iya, sama kopinya, sama orangnya yang menua, ternyata hasilnya beda. Karena hatinya talbum, ya berbolak-balik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, nafsu lawamah itu dihubungkan dengan kata laum. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah para pengumpat lagi para pencela. Jadi nafsunya itu nafsu yang senantiasa mencela dirinya sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita belajar untuk tidak menyalahkan orang lain atas keburukan-keburukan yang terjadi dalam kehidupan kita. Janganlah engkau mencela kecuali mencela dirimu sendiri. Aku yang salah pokoknya bunda gitu. Kira-kira begitu ya bun. Pengennya kayak punya. Ya ini sing aku beneran mana apa biu? Bapak-bapak apa ibu? Sing cuma merasa benar sendiri. Aku udah cari uang, aku udah kerja seharian, masa rumah berantakan? Baik, bunda jawabnya apa? Padahal ibu-ibu itu pekerjaannya Pak, ibu-ibu pekerjaannya itu nggak ada bekasnya ya bun, nggak ada bekasnya kan?
Tapi bapak-bapak kerjanya ki langsung bekasnya ada, nggih. Contohnya genteng bocor, perbaiki, ada bekasnya enggak? Ada. Ibu-ibu nyuci tiap hari, ada bekasnya enggak? Ngepel lantai, ada bekasnya enggak? Lantainya tetap di situ, betul? Bajunya ya tetap segitu. Iya, kadang-kadang pikiran kita sederhana. Masya Allah, rumah orang beres-beres dari pagi sampai sore ya, beres-beres banyak. Tekan rumah bapak kayak anak sing ora beres mending langsung. Iya, sing tekan sing ora beres. Nggih. Nah, Bapak rahimahullah, Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seorang mukmin selalu mencela dirinya. Ia berkata, apa maksudku dengan ini? Mengapa aku melakukan itu? Seharusnya aku melakukan yang lebih baik. Jadi, nafsu lawamah adalah jiwa orang beriman yang senantiasa menyesali dosa. Berbeda dengan orang durhaka yang tidak pernah menyesali dosanya, bahkan menyesal ketika kehilangan kenikmatan maksiat. Bapak Ibu, Nabi Adam berbuat salah, berbuat salah, berbuat salah. Iblis berbuat salah. Apa bedanya di antara dua makhluk Allah ini? Ketika iblis bersalah dan ketika Nabi Adam bersalah. Coba Bapak Ibu, Masya Allah ya, di awal-awal surat Al-A'raf itu Allah ceritakan mulai iblis berbalik 180 derajat dengan Bapak kita Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika salah, beliau langsung ngendika, dibimbing oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Iblis ngomong apa? Iblis caranya nyebutnya sih iblis apa ya kan, suruh turun kamu dari surga dalam kondisi terhina, terusir. Dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dikutip, disimpulkan oleh Abah Anza. Beliau itu mengatakan, memberi nasihat kepada kita semua. Hati-hati kalau kalian berdoa dan langsung dikabulkan. Berdoa dan langsung dikabulkan. Aja merasa jadi wali. Sebab iblis juga berdoa. Doanya dikabulkan enggak? Mana doanya? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari pembalasan. Dikabulkan enggak, Bunda? Dikabulkan. Sungguh engkau termasuk yang ditangguhkan. Urusannya ngapain Bapak Ibu setelah dikabulkan permintaannya oleh Allah? Dia ngapain? Tidak ada satu makhluk yang dalam pikirannya itu berisi keburukan kecuali makhluk yang satu ini. Dia sumpah, fabima ahwaitani la'aqudanna siratal mustaqim. Bapak Ibu, kita ini kan lagi bermajelis taklim, ya? Majelis itu berasal dari kata jalasa yang artinya duduk ditambahi ma. Jadi majelis berarti tempat duduk, taklim berarti tempat duduk dalam rangka mencari ilmu. Bahasa Arab ada duduk dengan diksi yang lain. Apa? Qa'ada. Qaf, ain, dal. Yang tadi jalasa, duduk. Kok ada? Duduk. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terus alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah tidak kata pakai jurusan gitu, tapi pakai kata qu'udan. Apa coba?
iblis itu la aqudanna, pakai kata qa'ada, duduk. Coba apa bedanya duduknya iblis di situ dengan duduknya Bapak Ibu di sini? Majelis taklim dengan duduknya iblis dalam sumpahnya dia, apa bedanya? Kalau Bapak Ibu kita semua bermajelis taklim, duduk cari ilmu, nggih, menelang. Kalau kok ada itu duduk dan ngawasi, kenapa? Kayak bapak-bapak kita yang di security itu lah, Bu, nggih, ya. Dan sekarang teman-teman kita ya yang jadi security itu bisa diawasi sama Pak pimpinan pakai CCTV. Ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Kamu semalam jam sekian keluar ya dari pos satpam. Dari mana Bapak tahu? Ada CCTV. Akhirnya CCTV sekarang lebih ditakuti ya. Iya. Tapi ya di Indonesia CCTV juga bisa dihapus kok ya. Jadi kok ada itu Bapak itu duduk dan mengawasi. Iblis itu sudah sumpah. Qala fa bima ahwaitani la aqudanna siratal mustaqim. Maksudnya apa? Aku akan duduk ngawasi mereka. Kalau mereka ada di jalan yang lurus, tak awasi. Maksudnya diawasinya mau diawain. Ayat selanjutnya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Itu loh bun kerjaannya marung yang satu itu, bapak-bapak. Nggih, dia ngawasi ketika manusia ada di siratal mustaqim, ada di jalan yang lurus, diapain? Didatangi dari depannya, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nanti itu punya tafsir sendiri-sendiri. Yang dimaksud depan apa, belakang apa, kanan apa, kiri apa. Tapi kalau diringkaskan menjadi dihalangi, didatangi dari semua arah. Urusannya apa Bapak Ibu? Wala tajidu aksaruhum syakirin. Engkau mendapati mereka itu kebanyakan tidak bersyukur. Jadi terus nopo mboten niku? Udan baik. Anglo mboten jenengan? Terang baik. Saya udah cerita belum ya? Pas lampu mati di masjid kami malam Sabtu, guru kita Ustaz Darussalam itu ngajar lampu mati pakai genset. Kira-kira kalau di masjid Utsman bin Affan ya gensetnya di sebelah kamar mandi itu Pak Supri, pasang di situ. Kan suaranya kencang banget nih, nyala lampunya, tapi suaranya berisik. Ya. Begitu PLN nyala, saya minta izin, Ustaz, mohon maaf, mau ganti dari genset ke PLN. Okay? Kan pasti ada sepersekian detik waktu matinya kan, dari genset ke PLN kan. Nah, terus foto silakan. Nah, terus kita itu begitu PLN-nya nyala, langsung semuanya alhamdulillah. Gitu? Gimana? Ustaz, orang soleh, alim, komentarnya jelek banget. Kita ya listrik nyala, alhamdulillah. Matahari terbit, alhamdulillah betul. Pada boy. Pedut, esuk-esuk, serengenge menteleng, alhamdulillah betul pun. Orang pati ya, tapi lampu mati dari setengah 6 sampai jam 6 begitu adzan perlos dengan Allah. Itulah kita, nggih. Iya. Aku jangan jelek banget ya, Masya Allah. Iya ya benar ya Ustaz. Listrik nyala, alhamdulillah. Matahari terbit. Kayaknya terbit yang mono orangnya mono ya. Bahaya banget. Nah, Bapak-Bapak, sebagian ulama berpendapat, ya, nafsu ini adalah jiwa orang soleh yang mencela diri karena meninggalkan ketaatan. Okay? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu yang menyesal itu gini, Bapak Ibu. Nafsu yang menyesal itu semuanya nanti makhluk Allah itu akan menyesal.
akan menyesal. Yang kafir, oh, jelas menyesalnya. Yang fasik menyesal, betul? Menyesal. Bahkan orang yang soleh pun menyesal. Kenapa? Ada hadisnya ya, seandainya, gitu kan? Seandainya, gitu kan? Seandainya. Walaupun hadis ini agak dipermasalahkan kesohihannya, gitu. Jadi ada sahabat ketika mau wafat itu ditanyakan kepada istrinya oleh Rasulullah, waktu suami mau wafat dia bilang apa gitu kan, terus bilang seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, seandainya yang baru, kayak gitu. Iya, jadi istrinya lama-lama dengar suaminya bilang begitu. Ternyata apa? Diceritakan ketika mau wafat, ini Bapak Ibu nggih, kita semua kalau mau wafat itu dikasih gambaran tempat kita itu nanti menyenangkan apa tidak menyenangkan. Makanya ada orang yang matinya mendelik, ada orang yang matinya senyum. Nggih. Pilih mana, senyum apa mendelik? Ya diupayakan. Itu bisa diupayakan mungkin. Ketika berkata seandainya seandainya lebih jauh itu, ternyata sahabat ini satu ketika mau ke masjid, ada kakek-kakek jalan minta diantar ke masjid. Nah, ketika ditunjukkan pahalanya, dia berandai-andai, nyesel kenapa nganternya tidak lebih jauh. Kira-kira kalau Pak Supriya kayaknya ngajak maksudnya, menculat pertekan masjid. Terus yang kedua, seandainya semuanya satu hari puasa gitu nih Bapak Ibu, puasa diceritakan ketika mau buka dia itu punya sepotong roti. Begitu mau buka ternyata ada pengemis datang ketuk pintu minta makanan. Kan bener gitu, rotinya dibagi dua gitu loh, separuh buat dirinya, separuh buat pengemis. Tapi ketika melihat pahalanya nyesel pun. Kenapa tidak semuanya gitu loh. Anggar bapak ibu mana the ini seperempat kok. Yang terakhir yang baru. Kenapa tidak yang baru? Oke. Saya juga tadi perjalanan dingin, jadi pakai baju double juga. Sama sahabat ini satu ketika pakai baju double. Kalau jenengan pakai baju dua, yang baru buat dalam apa buat luar? Buat dalam apa luar? Masa. Ini ada cerita itu loh, Syekh Nasruddin tentang jubah itu ada. Ya. Satu ketika dia disinyalir melakukan penyelundupan. Ini cerita jenaka ya, kayak Abu Nawas, namanya Nasruddin gitu. Bukan Nasruddin yang kita temukan ya. Ya, memang namanya Nasruddin. Anda itu disangka melakukan penyelundupan. Apa yang menjadikan selundupkan kayak gitu? Enggak bawa apa-apa gitu. Tapi ketika diperiksa itu jubahnya berlapis-lapis. Jubahnya berlapis-lapis. Tugas bandara itu sampai bingung. Jenengan penyelundupan apa sih? Katanya di sini melakukan penyelundupan. Penyelundupan apa coba Bun? Jubah. Jubahnya yang dipakai. Dan jenengan kalau pakai jubah yang baru di luar atau di dalam? Maka sahabat ini pakai jubah yang baru di dalam, yang luar yang lama. Di tengah perjalanan ketemu dengan musafir kedinginan, nggak pakai baju, maka yang dilepas yang di luar dikasihkan. Ketika melihat pahalanya, seandainya yang dikasihkan ya baru. Jadi ternyata orang baik pun menyesal, Pak. Apalagi orang yang fasik. Kita dengarkan pemandangan dulu. Aku dulu lihat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa wala. Jadi makna yang kedua, nafsu lawamah adalah nafsu yang senantiasa menyesali diri sendiri, dan ada pula nanti sebagian ulama yang berpendapat bahwa celaan itu terjadi pada hari kiamat.
ketika setiap jiwa menyesal baik karena dosa maupun karena kurang dalam kebaikan. Nafsu yang ketiga bagi rahimahullah, yang setelah yang pertama amarah bisu, kemudian yang kedua nafsu lawwamah, yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Inilah nafsu atau jiwa yang tenang, damai dan tentram dengan ketaatan. Ustaz, apa aja orang taat tapi tidak tentram? Wonten. Dia melakukan kebaikan tapi kok nggak nyaman, ada nggak? Pernah nggak jenengan sholat tergesa-gesa? Aku orang sholat tapi tergesa-gesa, itu berarti kan sholat itu kan kebaikan, gitu. Tapi gimana tuh? Iya, sudah teringat sesuatu yang membuat sholat kita jadi tidak nyaman, kan bahaya. Berarti nafsunya belum mutmainnah. Maka Bapak Rahimahullah, ada nggak orang yang bisa melakukan ibadah dengan sempurna, sesempurna-sempurnanya? Ada nggak? Sholatnya khusyuk, ngajinya sepoke jos pisan, ada nggak? Nah, ternyata di Quran itu ada orang yang disebut oleh Allah bisa melakukan apa yang Allah perintahkan dengan sempurna. Cinta. Ada dua orang ya, dua-duanya sama-sama disebut uswatun hasanah. Satu. Yang kedua, dua-duanya disebut khalilullah. Cinta. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. Khusus untuk Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat, fatammahun, maka kemudian dia sempurna menyelesaikan ujian itu. Berarti siapa orangnya Bapak Ibu? Nabi Ibrahim. Maka kemudian beliau dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Inni ja'iluka linnasi imama. Sempurna melakukan tes and iya, kaidah lah, kaidah dari Quran. Dijadikan apa? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku sungguh akan jadikan engkau wahai Ibrahim imam buat seluruh manusia. Kaidah memilih pemimpin ya Bapak Ibu, apa kaidahnya? Nabi Ibrahim dikasih ujian dengan beberapa kalimat, sempurna menyelesaikan. Setelah itu dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Jadi imam buat seluruh manusia. Kalau kita balik, berarti orang yang layak menjadi pemimpin, imam buat manusia adalah orang yang sudah lulus melewati ujian, gitu. Bukan soalnya yang dirubah. Allah Tapi Allah kasih catatan, karena di kalimat berikutnya Nabi Ibrahim mendiko, qala wa min dzurriyyati, ya Allah keturunanku juga dong, gitu. Dongnya dari saya ya. Nabi Ibrahim nggak bilang dong. Kalau aku dijadikan imam buat seluruh manusia, keturunanku juga. Dikabulkan nggak oleh Allah? Dikabulkan nggak? Dikabulkan, Bapak. Tapi ada syaratnya. Qala la yanalu ahdid dhalimin. Perjanjianku tidak berlaku buat orang yang dolim. Maksudnya, oke, keturunanmu juga tak jadikan imam buat manusia. Syaratnya apa? Mereka tidak berbuat dolim. Ini kan orang yang selamat dari nafsunya,
Maksudnya gini, lah, sikap kita terhadap nafsu itu maksudnya gimana? Sikap kita terhadap nafsu, apakah dilawan, dihilangkan, atau bagaimana? Maka nafsu yang ada pada diri kita itu dibimbing. Oke, kita bimbing, kita tundukkan, bukan dilenyapkan. Jajal Bapak Ibu menulis orang rasa kencot, kira-kira boleh kok orang. Allah hilangkan rasa lapar dari jenengan, kira-kira boleh kok orang. Bukankah salah satu wasilah kita bisa hidup itu karena Allah berikan rasa lapar? Enggak, kan nanti menjadi indikasi kalau ada orang sudah tidak doyan dahar, tidak bisa ngunjuk, diinfus yang orang melebu, berarti didoakan, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas ayat berikutnya, ayat berikutnya yang mengisahkan nanti Nabi Yusuf dipanggil menghadap oleh Malik namanya kan Malik. Wa qala al-maliku tuni bihi astahlis li nafsi. Raja itu berkata, hadapkan kepada saya Yusuf. Setelah proses yang baik, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita. Demikian Bapak Ibu, kajian kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan satu inspirasi baru buat kita semua tentang bagaimana cara mengelola nafsu, walaupun kajiannya kita sampaikan secara sederhana. Aku lupa lihat dan astaghfiruh, innahu ghafurur rahim. Aku kami kembalikan kepada Rasul Majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.